Nah, kebetulan istri saya waktu itu awal-awalnya beliau punya gelar eh, ekonomi syariah, beliau juga sering ngisi di acara-acara ini, mesti ditanya sama orang. Ditanya orang, suaminya kerja di mana? Akhirnya dari situ mulai istri saya itu mendakwai saya. Beberapa kali beliau minta. Satu momen yang pertama kali saya masih ingat itu waktu saya megang wilayah area Probolinggo sekitarnya. Waktu itu beliau bicara ke saya begini, tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, resign. Waktu itu alasan pertama saya adalah, sebentar, kita masih punya tanggungan rumah ini di Probolinggo. Kita punya rumah di Probolinggo. Habis itu, loh terus maumu gimana? Ya, kita masih ada tanggungan hutang, gitu kan. Yang pada waktu itu sebenarnya saya nggak punya keinginan resign sebenarnya, Pak. Nah, waktu itu berkaitan dengan apa ya, yang rame-ramenya waktu itu berkaitan ayat riba dan lain sebagainya, itu bagi saya itu hanya keluar kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, karena apa, di hati saya itu masih belum tergerak waktu itu. Jadi akhirnya ya sudah, momen pertama itu istri saya, yaudah kalau memang alasanmu itu, nanti minggu depan pulang nggak? Pulang. Habis itu waktu pulang, ditelepon lagi sama istri, jadi pulang, udah ambil untuk sertifikatmu di bank X gitu kan. Akhirnya saya ambil, tetap aja, waktu saya memang belum lihat pengen keluar gitu. Akhirnya tetap berjalan. Dan di kehidupan kami pun akhirnya jadi berubah, Pak. Berubahnya eh, ya kehangatan di dalam rumah tangga itu nggak seperti dulu. Jadi masalah yang mestinya nggak jadi masalah, jadi masalah. Belum lagi anak-anak yang waktu itu masih kecil-kecil. Apalagi anak saya nomor satu. Anak nomor satu itu dulu mulai dia usia kelas 1 SD lah. Dia terdetek kena asma, Pak. Jadi dia kalau sudah kambuh asmanya begitu, saya masih ingat dia itu kalau 1 tahun itu masuk rumah sakit bisa 3-4 kali gitu kan, karena sesak nafasnya itu. Sampai dia kelas 6 SD seperti itu. Terus momen kedua seperti itu, akhirnya sampai 2 tahun lah saya merasakan apa yang diminta istri saya itu saya keep dulu, jangan dulu. Saya masih pengen, masih enjoy di sini gitu kan. Akhirnya seperti itu. Akhirnya seperti itu. Terus akhirnya saya bisa merasakan itu di usia-usia ini, Pak. Tapi sebenarnya di usia menjelang usia 40 tahun itu saya sudah merasakan, Pak, ada sedikit kegelisahan gitu. Ada sesuatu hal yang saya sendiri itu tidak bisa pungkiri. Karena apa? Karena kita yang tahu faktanya. Kalau mungkin berkaitan dengan ayat dan lain sebagainya, waktu itu saya nggak begitu ini ya. Tapi kalau berkaitan dengan fakta, kadang saya, oh iya ya, faktanya seperti ini. Ada orang yang mungkin terzolimi. Jangankan orang lah ya. Kadang saya saja dengan tim, karena benturan target dan sebagainya, kadang ada kebijakan yang sebenarnya itu nggak boleh gitu. Yang itu sebenarnya zolim gitu kan. Tapi ya waktu itu pasti kita apa ya, kita jalankan ya gitu. Ternyata baru saat ini tuh saya setelah kita keluar, saya juga sering ikut acara kajian itu. Ada satu kajian yang di situ tuh membahas masalah usia 40. Ternyata di Al-Quran itu usia 40 menjadi usia yang luar biasa gitu. Di situ diingatkan bahwa kita itu mempunyai seorang ibu, seingat saya. Jadi suratnya itu surat Al-Ahqaf ayat 15 kalau nggak salah. Di situ menceritakan, di situ dibahas berkaitan dengan kita mempunyai ibu yang sudah mengandung selama sudah menyusui selama hampir 30 bulan. Terus habis itu di usia 40 itu mestinya kita berdoa kepada Allah untuk kita bisa berbakti kepada orang tua. Dan di usia 40 itu kita diingatkan bahwa kita mempunyai tanggung jawab atas anak-anak kita dan sebagainya. Dan saya pernah suatu ketika diskusi berkaitan usia 40. Ternyata kalau kita utak-utak angka, Pak, ini kan orang marketing, Pak. Dulu orang marketing, jadi kita utak-utak angka. Kalau di usia 40 itu sebenarnya usia itu memang usia yang luar biasa.
Saat kita 40 tahun, waktu itu ya, saya berhitung. Anak saya nomor 1 itu menginjak dewasa. Karena ibaratnya saya menikah usia 25 tahun, ya kan? Anak saya ke-40 berarti sudah 15 tahun. Berarti itu adalah saat bagaimana anak itu ada di satu persimpangan. Tatkala orang tua itu salah mengarahkan kan begitu kan, ya nggak tahu anak kita mau jadi seperti apa kan gitu. Dan waktu itu saya menjadi pukulan bagi saya. Kenapa? Karena saya mulai kecil, saya sudah terbiasa jauh dengan anak-anak. Begitu juga dengan istri. Jadi waktu itu saya gantian, Pak. Istri sekolah 4 tahun di luar, dia datang, ganti saya yang keluar. Jadi anak saya, apalagi anak saya nomor 1 itu sampai sekarang itu saya merasakan punya satu momen yang saya merasa bersalah karena saya nggak bisa membersamai dia itu dengan 2 orang tua yang lengkap gitu loh. Bayangkan bagaimana kita mendidik anak tatkala kita hanya bisa ketemu 1 minggu sekali, dan 1 minggu sekali itu hanya berapa jam sih kita bisa ini si anak kan, seperti itu. Terus di usia 40 itu juga ternyata usia yang luar biasa. Tatkala kita di usia 40, orang tua kita di usia berapa? Tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita di usia 30 tahun, berarti ibu kita sudah 73 tahun. Jadi seandainya Masya Allah kita masih dikasih umur sama Allah gitu kan, harusnya kita berpikir waktu kita untuk berbakti ke orang tua itu pendek gitu. Terus yang menjadi ini lagi itu tatkala usia orang tua kita itu nyun sewu apa ya, secara matematikanya itu sudah nyun sewu, sudah usianya sudah lanjut gitu. Kesempatan kita kan juga sedikit. Terus bagaimana kita berbakti ke orang tua tatkala kesempatannya tinggal sedikit, sedangkan kita sendiri sudah pantas belum untuk mendoakan ke orang tua? Dalam artian begini, kita menjadi anak itu sudah menjadi anak yang soleh belum? Sedangkan syarat menjadi anak soleh itu mestinya beriman dan bertakwa gitu. Kalau berimanlah, kita beriman, semua beriman. Orang beragama Islam insya Allah beriman. Tapi untuk indikator bertakwa, tatkala kita harus menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya, itu yang saya rasa waktu itu saya masih belum bisa. Hingga saat ini pun ya mungkin masih berjuang untuk menjadi seperti itu gitu. Jadi usia 40 itu bagi kita ya, itu menjadi usia yang yang keramat lah kalau orang ini keramat. Dan ternyata kami bergabung di X-Bank itu, saya pernah di 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya didatangi oleh satu dokter beliau dosen di salah satu universitas Islam di Jember. Dia bikin penelitian berkaitan dengan fenomena hijrah. Waktu kita berdiskusi dengan beliau itu, beliau menyimpulkan, kok nggak ada yang berkaitan dengan dalil ya Mas? Jadi teman-teman itu diajak ngobrol, diwawancara itu nggak ada yang ngomongin dalil sudah. Bagi kami itu nyun sewu, berkaitan dalil yang ada itu bagi kami itu sudah final gitu kan, nggak bisa diganggu-gugat, ya kan? Yang mendorong kita untuk pada akhirnya keluar dari lembaga itu sebenarnya pengalaman hidup, Pak. Ada salah satu teman yang beliau itu akhirnya keluar karena dia ternyata mendapatkan satu penyakit yang 1000 orang itu mungkin 1. Jadi dia terpilih menjadi penyakit itu. Tapi alhamdulillah beliau keluar dan akhirnya juga sehat sampai sekarang. Terus ada juga yang teman itu tahu-tahu resign gara-gara waktu dia menandatanganin dokumen lelang, Pak. Tatkala dia menandatangani dokumen lelang, ternyata rumah yang sudah dilelang itu ternyata berpenghuni itu lebih dari 1 atau 2 keluarga. Akhirnya dia berpikir, orang ini mau kemana setelah rumah ini dilelang? Akhirnya itulah yang menjadi sinyal bagi dia, akhirnya dia juga keluar dari pekerjaan itu. Jadi banyak, Pak, jadi usia 40 menjadi usia yang luar biasa, ibaratnya Allah itu memberikan satu
panggung Sandiwara itu ada suatu episode yang itu menjadi episode yang menjadi sangat penting, jadi klimaknya satu cerita seperti itu. Ada surat Tahrim ya, di sana itu menjelaskan bagaimana berkenaan dengan tugas seorang ayah, bahwa ayah itu ibaratnya kalau kita berkeluarga itu seperti kita berkendara satu mobil, di mana ayah itu menjadi seorang driver. Dan passengernya siapa? Passengernya ya istri dan anak kita. Tujuannya kemana Pak? Tujuannya adalah ke jannahnya Allah, kan begitu kan? Tapi tatkala fungsi driver ini nggak berjalan, ya kan? Ya arahnya nggak akan pernah ketemu Pak. Makanya yang namanya ayah itu bagaimanapun, saya jadi ingat waktu saya mau menikah. Ayah saya bilang, kamu menikah dengan orang yang bekerja. Kamu harus bisa membedakan mana yang namanya kodrat, mana yang namanya peran gitu kan. Ibaratnya kita sebagai lelaki ya jadi drivernya, sedangkan istri sebagai passenger sekaligus menjadi navigatornya. Dan alhamdulillah, saya mendapatkan istri yang dia bisa menjadi navigator saya. Semoga tetap akan menjadi navigator saya, mengingatkan saya tatkala saya salah langkah, salah tujuan, dia akan menjadikan orang pertama, orang yang selalu mendampingi saya untuk mengingatkan, untuk kembali ke jalan yang benar di mana. Saat resign itu sebenarnya nyun sewu. Kalau kita zaman sekarang gitu, kalau hanya berdebat masalah dalil gitu, banyak Pak. Kita tinggal buka internet, referensi ustadz itu banyak sekali. Cuma pada akhirnya ada salah satu ustadz yang waktu itu menjadikan saya itu berpikir gitu. Memang ternyata kita menjadi orang Islam itu harusnya menggunakan akal ya Pak untuk berpikir ya. Karena apa yang kita pikirkan itu dengan katakanlah dengan yang ada di Al-Quran pasti akan nyambung, nggak ada ceritanya nggak nyambung. Jadi waktu itu saya disuruh berpikir gini, dia bertanya begini, kenapa kamu harus tanya ke saya? Sedangkan yang tahu faktanya adalah kalian gitu. Yang saya tahu itu hanya riba ya riba gitu, tidak boleh gitu. Tapi yang tahu faktanya di dalamnya kan adalah kalian gitu. Dan ternyata ada satu ayat yang mungkin itu yang menjadi masalah bagi saya waktu itu. Saya baca nggih Pak. Di situ ada surat Al-Hajj 46. Di situ tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dalam memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang berada di dalam dadanya. Jadi kadang kayak nyun sewu, saya tanya ke Bapak, Pak, tangannya Bapak itu potensi itu, kena tumor itu yang sebelah kanan itu. Apa yang Bapak lakukan? Cari dokter yang terbaik. Cari dokter yang terbaik. Terus cari apa lagi Pak? Apalagi ya? Cari rumah sakit yang baik, cari pengobatan yang luar biasa gitu. Kadang Pak, yang kita selama ini rasakan, tatkala kita itu dapat informasi yang nyun sewu, ini loh pekerjaanmu nggak benar gitu kan. Apa yang kita lakukan? Kita mencari segala sesuatu yang bisa membenarkan apa yang kita yakini. Kita nggak mencari mana yang sebenarnya benar gitu. Kalau kita mencari yang benar Pak, nyun sewu, ini pengalaman teman-teman di mana ini di X-Bank juga. Suatu ketika beliau sholat istiqaroh dan beliau itu merasa bahwa ya Allah benar nggak ini pekerjaan saya gitu. Waktu baca Al-Quran Pak, dibukakan ayat surat Al-Baqarah, dibuka langsung ayat 276 ya kalau nggak salah, 76. Masya Allah, Allah itu begitu luar biasanya gitu loh. Kalau kita mau terbuka, insya Allah jalan itu pasti akan diberikan jalan yang gamblang gitu sama Allah, seperti itu. Terus ada lagi Pak, mungkin faktor yang lain yang membagi penghambat ini yang mungkin ya, ini pada akhirnya saya juga baru dapat jawabannya itu saat ini ya. Jadi kalau Bapak bertanya faktor lain yang menghambat, kesimpulannya adalah di ayat Al-Quran itu banyak Pak ternyata menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk itu bagi kaum yang fasik, kafir, dan dolim gitu Pak. Saya cuma berpikir begini, kalau katakanlah kafir, nyun sewu, saya Islam, berarti saya nggak masuk di dalamnya gitu. Tapi kalau saya waktu itu bicara masalah saya fasik, bisa jadi. Karena tatkala saya dikasih petunjuk,
saya dikasih maklumat bahwa ini loh yang sebenarnya, tapi saya mengingkarinya, mungkin saya akan menjadi orang yang fasik gitu. Berikut juga yang dolim, yang namanya di dalam pekerjaan yang berkaitan muamalah, mesti ada sesuatu yang yang kita lakukan itu lebih dari yang sewajarnya. Ya mungkin saya banyak melakukan kedoliman juga, gitu. Nggak usah ke ini bisnis ya, mungkin ke anak buah pun, tatkala saya mendapatkan target yang luar biasa, ya saya pun juga bagaimana caranya anak-anak bisa nyampe target kan begitu. Meskipun itu sebenarnya juga ada effort yang nggak seharusnya dilakukan seperti itu. Kembali lagi tadi Pak, dari kalimat yang tadi, dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, mau kemana kita setelah mati. Saya terus terang itu rata-rata kembali lagi Pak, mereka resign itu karena ada pengalaman hidup yang mungkin orang lain nggak mengalami. Dan pertanyaannya kenapa harus kami yang mengalami? Jawabannya kalau kita jawab, ya yang kerja di situ kami, gitu, bukan yang orang lain tadi, gitu. Ya bekerja di situ. Gitu. Kayak saya sendiri, istri saya itu mendakwai saya hampir 2 tahun, Pak. Kalau saya total itu dari proses beliau minta saya resign, terus menjalani menyampaikan ke saya, menghimbau ke saya, itu sampai saya keluar itu hampir 3 tahun. Tapi ada momen yang saya rasakan di tahun ketiga, Pak. Di tahun ketiga itu saya merasakan bahwa istri saya itu sudah nggak pernah ngomongin ya resign, itu nggak ada, Pak. Apalagi ngomongin ayat riba itu nggak pernah, Pak. Paling dia itu nge-share kajian gitu. Dan itu pun udah nggak seperti 2 tahun sebelumnya gitu. Akhirnya tepat tahun berapa ya waktu itu? Waktu itu saya megang area Karisidenan Madiun dan Kediri waktu itu, Pak. Di situ saya merasakan waktu itu sebenarnya di karir itu lumayan saya dikasih tanggung jawab yang besar karena megang 2 Karisidenan waktu itu. Di situ saya itu tahu-tahu ada satu masalah di kantor yang pernah saya pernah megang salah satu cabang itu di 3 tahun sebelumnya, ternyata ada masalah yang muncul gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya kena SP. Akhirnya sebelumnya saya di Karisidenan Kediri Madiun, akhirnya saya dipindah ke Solo dengan SP6. Padahal SP6, SP3. Jadi selama saya bekerja itu sebenarnya nggak pernah kena surat peringatan saya, Pak. Sekali dalam saya bekerja surat peringatan ya itu SP3 langsung gitu kan. Langsung SP3 langsung gitu. Di situ akhirnya saya menjadi kayak down, Pak. Dalam bekerja itu rasanya loh, biasanya dikasih area yang begitu besar, kenapa saya dikasih area yang kecil gitu kan. Terus kena SP itu menjadi beban tersendiri kan bagi seorang karyawan kan, Pak. Apalagi SP3 itu rasanya kan orang yang sudah nggak dibutuhkan gitu kan. Sudah seperti itu kan. Saya akhirnya jalanin itu, Pak. Saya tetap pindah ke cabang yang baru dengan label waktu itu SP3 ya kan. SP3 terus akhirnya kita jalani. Saya jalani waktu itu saya dinas di Solo dan sekitarnya, di Wonogiri, di Klaten, di Karanganyar, di Sragen, daerah sana. Saya di sana berapa bulan, sekitar 3 bulan. Ada satu momen saya masih ingat, itu tahun 2017. Di sana waktu itu saya pulang ke Jember itu gara-gara anak saya ulang tahun, Pak. Jadi tepatnya waktu itu kejadian itu tanggal 23 Oktober. Anak saya tanggal 20 ulang tahun waktu itu. Jadi saya pulang, terus tanggal 22 malam, itu saya mau balik ke Solo nih ceritanya. Habis itu, lama saya itu nggak pernah, istri saya ngomong ya resign gitu, sudah lama. Jadi waktu itu beliau bilang, ya resign, mumpung bulan Oktober gitu. Biasa kan Pak, kalau kita di perusahaan itu kan nunggu Desember dulu. Desember dapat bonusan baru kita mundurkan diri gitu kan. Waktu itu saya bilang ke istri saya, sebentar, saya dapat fasilitas mobil itu dapat 5 tahun sekali kan saya dapat fasilitas mobil, Pak. Saya bilang ke istri saya, sebentar, tahun depan ini mobil ini tinggal 1 tahun lagi gitu. Waktu itu sekitar
malam lah ya, jam sekitar 9-10 malam itu kita ngobrol masalah itu. Akhirnya jam 11, setengah 11 saya itu berangkat ke Solo Pak, malam. Sampai akhirnya di Ranuyoso itu di sana itu ada kayak ini loh Pak, pasar buah itu. Di sana itu ada tanjakan, di tanjakan itu banyak truk biasanya waktu zaman dulu itu terjebak nggak kuat naik gitu kan. Jadi 200 meter sebelum kejadian itu mobil berhenti Pak. Setelah mobil itu berhenti, akhirnya saya coba jalankan mobil lagi, 200 meter kemudian mobil itu slip. Dan akhirnya mobil itu nabrak pohon dan di depannya minimarket saya nabrak pohon dan mobil itu nyun sewu kondisinya parah Pak. Jadi mobil itu terbelah. Setelah dia minta maaf, dia melakukan pernyataan bahwa ya aku selama ini sudah nggak bisa dakwahin kamu loh ya. Jadi dia sambil nangis minta maaf itu bilang selama ini aku juga nggak bisa dakwahi kamu. Yang saya lakukan adalah saya berdoa sama Allah biar kamu dikasih peringatan.